Oke, jadi dengan memanfaatkan core business Hikvision ya di bidang CCTV ya dengan video teknologi, sekarang Hikvision juga sudah banyak mengimplementasikan teknologi AI ya di banyak bisnis bidang gitu ya, nggak cuma di smart retail aja. Nah, dengan teknologi yang sudah menggunakan AI ini, semoga dapat memanage ya, memanage, memproteksi dan juga mengoptimalkan data yang ada di bisnis Anda gitu ya atau di bisnis si user gitu. Dengan 3 fungsi utama di sini ya. Yang pertama ini ada centralized dan visual management, artinya membuat sistem ini dapat dikelola secara terpusat yang masih mungkin kan kalau di bisnis retail itu identik dengan banyak cabang, tokonya banyak gitu ya, tersebar di seluruh Indonesia mungkin. Nah, itu bisa dikelola secara terpusat dan juga tervisualisasi. Jadi antar seluruh cabang ini bisa dilihat nih secara healthy-nya gimana, kondisinya seperti apa, itu bisa dilakukan secara terpusat. Juga untuk melakukan maintenance ataupun remote audit gitu ya, audit dari jarak jauh, itu nanti jarak bukan merupakan satu kendala lagi gitu ya. Lalu yang kedua, nah ini menggunakan fungsi AI, kita dapat melindungi, kita dapat memprotek tidak hanya customer, staff, tapi juga pastinya barang-barang yang ada di store itu, gitu ya. Lalu yang ketiga, untuk mengoptimalkan data, untuk meningkatkan bisnis dan juga operasional, gitu ya. Jadi data yang didapat nih mungkin seperti people counting, di sini nanti kita akan terapkan teknologi itu. Nah, dari data ini bisa diolah sebagai apa sih, gitu ya, untuk meningkatkan bisnis. Oke, di training ini ya kita akan bagi jadi 3 bagian ya ada atau 4 topik. Yang pertama adalah koneksi, proteksi, lalu perception dan juga yang terakhir itu ada sedikit demo bagaimana tampilan dari dashboard Smart Retail ini atau platformnya dan juga nanti bagaimana sih kalau misalnya mau integrasi ya apakah open system atau tidak gitu kan. Oke, yang pertama ini untuk membahas bagaimana koneksinya, ya, seperti central manajemennya, lalu ada maintenance-nya seperti apa, dan juga audit jarak jauh, di mana ini nanti akan meningkatkan juga untuk efisiensi dan juga menghemat dari sisi manpower, gitu ya. Oke, di sini centralized management, mungkin awalnya di sini ya, terlihat before-nya, untuk operator itu ketika ada kejadian di salah satu store, mungkin dia harus memasukkan IP address ya dari masing-masing store untuk cek live view-nya, kondisinya seperti apa gitu kan. Di mana hal ini jadi kurang efisien kalau jumlah store-nya itu sudah ratusan, sudah banyak gitu ya. Dia harus ngapalin store-nya atau mungkin dia harus cari dulu nih, store ini IP address-nya berapa gitu kan. Nah, dengan Hik Central Profesional, hal ini bisa kita atasi gitu ya. Semua store ini kita bisa akses lewat satu platform aja untuk live view, untuk playback gitu ya, ataupun pindah-pindah antar store ya, itu sudah sangat mudah. Jadi sudah tidak perlu ingat-ingat lagi IP address-nya berapa, tinggal langsung cari aja mau lihat store yang mana, di search nanti bisa langsung di live view ataupun di playback gitu ya. Ini udah salah satu kemudahan ya, kita dimudahkan di sini ataupun dari sisi operator juga. Lalu mungkin untuk dari sisi IT ya, IT biasanya nih yang bertugas dia menghubungkan semua cabang itu dalam satu link gitu kan. Nah, biasanya kita perlu ada namanya IP public ya supaya bisa di-add di pusat ataupun kita bisa akses gitu kan. Tapi kendalanya di IP public ini kita harus punya yang statik. Kalau misalnya dinamik, kita harus lakukan misalnya VPN gitu kan. Nah, di teknologi ini sekarang kita sudah punya namanya ISUP. Jadi ISUP ini yang memudahin kita untuk mengakses device-device yang ada di cabang itu hanya cukup dengan koneksi internet aja gitu ya. Jadi nggak perlu lagi dipusingin untuk VPN ataupun IP public harus yang statik gitu. Dan juga untuk operatornya ini yang lagi-lagi ya dimudahin, dia tinggal cek aja notifikasinya secara real time ketika ada kejadian ataupun untuk pindah-pindah antar store misalnya mau melihat cabang ini dia udah dimudahin ya, nggak perlu lagi mengingat-ingat untuk IP address-nya gitu. Jadi semua
cabang sudah nge-link ya jadi satu. Lalu selanjutnya mungkin di sini juga masalah yang sering ditemui ya, kalau misalnya ada kejadian di mana itu tidak ada respon yang cepat ketika terjadi ada permasalahan pada sistem. Contohnya misalnya kita butuh melihat live view cabang tertentu gitu ya. Nah saat dicek ternyata kita masukin IP address-nya ternyata offline, nggak bisa diakses gitu kan. Ini yang juga jadi sering kendala. Lalu yang kedua, nah ini kita mau cek rekaman gitu ya. Rekaman misalnya seminggu yang lalu, pas dicek ternyata nggak ada rekaman atau no video. Artinya mungkin dari seminggu yang lalu itu udah rusak ya. Cuma kita nggak tahu karena nggak ada sistem yang memberitahu secara aktif gitu ya. Sedangkan di platform atau solusi dari Hikvision ini, sistem itu proaktif, memberikan informasi ketika terjadi adanya satu permasalahan gitu ya, misalnya kamera offline gitu ya, kita dapat notifikasi berupa email ataupun juga pop-up notification pada platform. Nah, itu semua ada secara proaktif gitu ya, bukan artinya kita cek dulu baru kita tahu, enggak. Tapi sistem akan memberitahu kita ketika ada yang tidak sesuai gitu ya, seperti kamera offline atau tidak merekam. Dan fitur untuk maintenance di sini kita punya ada real time statistik gitu ya, jadi untuk melihat secara real time kondisi sistem, berapa banyak jumlah kamera yang sudah kita punya, berapa banyak sih yang online, dan berapa banyak yang offline. Terus juga ada historical statistik, kita bisa lihat dalam kurun waktu tertentu berapa banyak sih store yang mengalami masalah gitu ya, kita bisa cek tuh secara histori gitu ya. Lalu juga ada yang terakhir one click diagnostic, jadi untuk melakukan pengecekan secara sistem keseluruhan ya. Mungkin misalnya ini dilakukan seminggu sekali, kita cek gitu ya secara kesehatannya gimana nih, ada yang perlu dicek atau perlu ditelusuri lebih lanjut gitu ya. Kita bisa lakukan 3 hal ini untuk sebuah maintenance gitu. Lalu ini juga mungkin yang baru ya, hitungannya baru. Jadi di sini kita punya fitur namanya remote audit ya. Remote audit biasanya setiap store ya atau misalnya sudah bisnis retail yang besar kayak mungkin yang ada mart-martnya gitu ya, itu punya jadwal untuk diaudit ya setiap tokonya, di mana akan ada staff gitu ya datang ke store untuk melakukan pengecekan. Nah, kendala-kendalanya adalah ketika store-nya itu sudah banyak ya, sudah banyak, pasti kan jauh gitu ya. Ada yang misalnya di HO-nya di Jakarta mesti ke Bandung misalnya. Itu kan jarak dan juga waktu, biaya itu salah satu perhitungannya. Dan dengan fitur remote audit ini kita bisa memanfaatkan CCTV yang ada di lokasi sebagai pengganti lah mata kita untuk melakukan pengecekan gitu. Misalnya di sini ditemukan adanya pelanggaran atau misalnya saat pengecekan live view gitu ya, auditornya lewat CCTV yang ada di lokasi, itu ya, memanfaatkan CCTV yang ada, dia lagi cek mungkin ada peletakan barang yang tidak sesuai gitu ya. Oh, di sini harusnya buah tuh bukan di sini, gitu ya, harus dipindahin misalnya. Nah, itu dia bisa screenshot ya, lakukan screenshot, terus dikirim tugas itu ke staff store ya, staff store terkait. Staff store akan menerima notifikasi ya di aplikasinya di smartphone yang sudah terinstall aplikasi dari Hikvision. Staff store menerima tugas tersebut ya, menerima tugas tersebut lalu melakukan action-nya. Misalnya dilakukan pemindahan terhadap barang itu, lalu nanti dia akan foto lagi ya, difoto setelah dipindahin, difoto terus disubmit. Nanti si auditor akan melihat kembali gitu ya, bisa lihat cek sebelum dan juga sesudah. Nah, ini sudah dilakukan dengan baik atau belum. Ketika sudah, dia bisa approve, ataupun kalau misalnya masih belum sesuai, dia bisa auditor ini bisa mengembalikan lagi ke staff store lagi untuk dilakukan pengecekan lagi. Gitu. Jadi ini semua dilakukan secara sistem dan tanpa harus datang ke store tersebut, bisa dilakukan lewat jarak jauh. Gitu. Jadi remote audit ini sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi gitu ya. Dimana kalau misalnya store sudah banyak, ini akan sangat dimudahkan. Selain itu juga selain lebih cepat dalam pengecekan ataupun historical datanya dari proses audit ini juga akan tercatat pada sistem gitu ya. Kemarin tuh siap store mana aja yang dicatat, yang diaudit gitu ya, itu sebuah tercatat secara historical. Lalu misalnya untuk mengecekkan kualitas ya,
kualitas daripada kinerja staff dalam melayani customer, kita juga bisa memanfaatkan fitur mikrofon yang ada di kamera. Jadi video dan audio ini semuanya bisa kita lihat dari pusat gitu. Kita bisa lihat gimana sih cara menangani customer dari staff ini gitu ya. Bagaimana cara dia ngomong ke customer tersebut itu bisa kita cek untuk sebagai bahan evaluasi dari masing-masing staff gitu ya. Lalu di sini ada 3 langkah ya, 3 langkah mudah yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan remote audit. Itu yang pertama, di sini kita tentukan dulu ya, kita lakukan penentuan apa aja yang ingin diaudit, misalnya area shopping, terus lalu area kasir gitu ya, kayak tadi misalnya mau ngecek si kasir yang melayani dengan baik atau enggak. Lalu yang kedua, tentukan areanya, apa yang mau diaudit nih. Apakah ada troli yang menutup area shopping area gitu ya, atau trolinya berantakan, ataupun ada yang menghalangi customer gitu ya. Lalu cek kasir itu ada di tempat atau enggak, itu bisa kita juga cek lewat jarak jauh. Lalu yang ketiga, kita buat jadwal nih, siapa yang harus melakukan tugas tersebut, gitu ya, disesuaikan dengan store-nya. Jadi remote audit ini dapat dilakukan secara live, ya, dilakukan secara live ataupun berdasarkan schedule. Jadi kita udah buat dulu nih schedule-nya mungkin untuk minggu depan, kita udah buat template-nya, kita buat schedule-nya, kita kasih ke siapa, itu sudah dilakukan secara scheduling. Jadi nanti semuanya itu sudah otomatis gitu ya. Kalau misalnya ada yang auditnya bulanan, ada yang mungkin mingguan gitu ya, itu semua sudah terstandarisasi, terus juga karena nggak harus cek live view ataupun playback terus gitu, jadi penggunaan bandwidth-nya jadi lebih rendah dan juga pastinya meningkatkan efisiensi nih, karena kan nggak perlu datang ke store gitu ya, udah dijadwalin duluan, jadi tinggal lanjut aja gitu. Nanti tinggal cek hasilnya seperti apa, apakah dia sesuai atau enggak, nanti bisa dicek lewat si auditornya. Gitu. Nah, ini kita masuk ke bagian yang kedua ya. Tadi bagaimana centralize sebuah sistemnya. Lalu ini untuk solusi protection ya. Di protection ini tidak hanya customer gitu ya, staff ataupun barang di era new normal ini yang perlu dilakukan gitu ya untuk menjaga keselamatan atau kesehatan daripada customer gitu kan. Nah, biasanya untuk di store-store itu ada pembatasan jumlah orang ya dalam satu store gitu ya. Mungkin kalau store besar sampai 50, kalau store kecil mungkin maksimal orang di dalam hanya 20 seperti itu. Nah, dengan menggunakan solusi kamera thermal dari Vision untuk pengecekan suhu dan juga ada penghitungan nanti ya, itu kita bisa lakukan pengecekan dalam beberapa orang dalam satu waktu. Jadi kalau yang mungkin sekarang masih banyak yang menggunakan solusi thermal gun gitu ya, thermogun, itu kan satu-satu, jadi ada antrian. Nah, kalau menggunakan solusi kamera thermal, ini bisa mengecek suhu beberapa orang dalam waktu yang bersamaan, yang untuk mengurangi antrian. Lalu juga ada fitur seperti flow control, kita dapat menerapkan social distancing di dalam satu store gitu ya. Karena di sini kita bisa hitung jumlah orang yang di dalam itu sudah berapa gitu ya. Ketika sudah mencapai batas, misalnya batasnya 50 gitu ya, monitor nanti nampilin pemberitahuan tuh di layarnya bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa masuk, berubah jadi warna merah kayak gini. Nah, orang itu tidak bisa masuk lagi. Nah, orang itu nanti akan bisa masuk lagi ketika ada orang yang keluar, maka nanti perhitungannya di sini akan berkurang lagi. Misalnya di sini 1000, akan berkurang jadi 999, artinya satu orang lagi bisa masuk. Nah, di sini fungsi untuk social distancing ya, itu sangat berguna sekali. Lalu staff ya, tidak hanya customer atau pelanggan, tapi juga staff ataupun karyawan yang di situ juga harus dijaga kesehatannya, harus dilakukan pengecekan juga terhadap suhunya setiap hari gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan terkait staff gitu ya, untuk proteksi staff. Yang pertama itu untuk absensi. Ya, absensi misalnya masih menggunakan kartu, sistem absensinya itu mudah untuk dicurangi gitu ya. Misalnya titip kartu ke teman untuk absen, lalu juga ada juga resiko misalnya kartunya hilang.
Lalu dari segi kesehatan, itu nggak hanya pelanggan yang harus dicek suhu tubuhnya, tapi staff juga ya perlu dicek setiap hari. Di mana mungkin yang ketiga itu area-area tertentu, di mana hanya staff yang diizinkan saja yang boleh masuk. Biasanya ada tuh ya pintu yang tulisannya personel area gitu ya, hanya staff doang yang boleh masuk. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, Hikvision punya satu device ya, mungkin teman-teman sudah tahu namanya Minmo. Di Minmo ini sudah kita bisa lakukan face recognition ya untuk absensinya, jadi nggak pakai kartu lagi, di mana mencegah adanya kecurangan gitu ya dalam absensi, nggak ada titip-titipan lagi gitu. Terus karena di sini sudah include dengan temperatur, suhu, ya ada kamera thermalnya untuk mengecek suhu, jadi di sini bisa dilakukan pengecekan suhu juga sekaligus absensi. Jadi nanti data daripada suhu tiap karyawan itu sudah masuk ke dalam report absensinya. Nah, sebagai fitur keamanan, kalau ini dihubungkan dengan pintu, artinya atau seperti door lock, drop bolt ataupun magnetic lock gitu ya, hanya orang-orang tertentu saja yang punya akses masuk ke dalam area itu lebih aman lagi gitu. Nah, di sini juga kita open ya, artinya kalau misalnya mau diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga, karena ini sudah kita bicara absensi, biasanya akan ada permintaan untuk integrasi dengan sistem payroll. Nah, ini kita juga sangat terbuka gitu ya dengan Open API untuk integrasinya. Oke, tidak hanya tadi ya pelanggan dan juga staf, barang juga perlu dilakukan proteksi gitu ya, seperti pencegahan adanya pencurian di area-area store gitu ya. Kita dapat melakukan pengecekan terhadap bukti rekaman ketika terjadi pencurian gitu ya, kita bisa lakukan playback. Nah, itu nanti sebagai evidence-nya. Lalu juga adanya real time notifikasi atau real time alarm ketika adanya pelanggaran, misal ada orang yang mencoba masuk ke area terlarang tadi ya, misalnya Minmo ada yang mencoba masuk salah, nah itu akan ada notifikasi juga, kita bisa set seperti itu. Atau juga adanya mungkin pre-incident warning, jadi sebelum adanya kejadian yang sama gitu ya, itu kita dapat notifikasi juga sebelum terjadi insiden yang lebih besar gitu ya. Nah, ini biasanya ancamannya adalah pencurian dan juga ada internal fraud dari karyawan staff tersebut ya, atau toko tersebut. Nah, ini contohnya ketika ada pencurian gitu ya, ini adalah solusi yang bisa kita terapkan gitu ya. Mungkin ketika misalnya sudah pernah terjadi suatu pencurian pada salah satu cabang store gitu, kita bisa melakukan blacklist terhadap orang tersebut. Mungkin kita dapat nih ya, pas kita playback, wah ini nih orangnya ya. Nah, kita tagging, kita masukkan video atau fotonya itu ke dalam sistem. Nah, dia akan jadi blacklist nih orang ini gitu ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam database sebagai blacklist, ketika nanti si orang ini muncul gitu ya di store yang lain, karena mungkin dia berhasil nih di store ini, dia muncul lagi di store yang lain. Di store yang lain sudah ada kamera juga yang mendeteksi, mungkin pakai face recognition gitu ya, kita bisa terapkan juga. Nah, itu akan muncul langsung peringatan atau warning notifikasi di sistem bahwa si blacklist ini muncul di store ini. Nah, dari situ kita bisa langsung lakukan apa namanya preventif, seperti mungkin mengawasi orang tersebut gitu ya, supaya bisa langsung kita cegah atau langsung kita tangkap misalnya dia melakukan pencurian lagi kayak gitu. Jadi dari sistemnya sudah bisa mendeteksi untuk mencegah pencurian terjadi kembali. Lalu di sini kita juga bisa integrasikan dengan sistem alarm ya. Alarm yang ada di store biasanya alarmnya akan mendeteksi ketika ada barang yang belum dibayar gitu ya, belum dibayar tapi sudah keluar nih barangnya. Nah, ini yang biasanya akan bunyi kan. Akan ada alarm di sini, kita bisa integrasikan dengan kamera. Nah, ketika ada alarm dari perangkat ini, maka kameranya akan mungkin snapshot ataupun merekam video dan kirim notifikasi ke security ataupun ke command center juga bisa gitu ya, nanti dikirim via email video klipnya atau capture-nya. Dan juga untuk di malam hari bisa kita aktifkan untuk alarm-alarm ya seperti peer motion, door sensor gitu ya. Ketika mungkin sudah tutup toko, kita aktifkan alarmnya. Jadi ketika ada orang aktivitas mungkin ya
aktivitas orang, itu akan terdeteksi sama peer motion. Lalu mungkin ada pintu yang terbuka, itu akan tertrigger dengan door sensornya. Akan kirim notifikasi juga ke command center. Selanjutnya di sini kita juga bisa lakukan proses integrasi dengan mesin kasir. Ya, jadi pada proses transaksi ini kita juga dapat integrasikan Hikvision ya dengan POS machine atau mesin kasir, di mana kameranya ini bisa melakukan pencatatan item-item apa saja yang ada di transaksi di mesin kasir ke dalam video dalam bentuk teks ya overlay. Jadi di sini ini kelihatan di sini ada tulisannya barbecue beef ribs gitu ya. Nah, ini akan tercatat di video gitu. Jadi sebagai barang bukti nanti misalnya ada yang komplain gitu ya, saya nggak merasa beli ini gitu. Nah, ini di sini ada catatannya gitu ya. Di dalam video ini ada rekamannya, ada juga tulisannya gitu. Nah, untuk fungsi ini dibutuhkan NVR khusus ya ataupun firmware khusus untuk si NVR-nya. Dan juga kita perlu mengetahui protokol dari mesin kasir karena setiap store itu mungkin punya jenis mesin kasir yang berbeda-beda gitu ya, walaupun satu store yang sama tiap cabang mungkin bisa beda-beda, ada yang sudah digitalisasi gitu ya, ada juga yang masih konvensional. Nah, itu kita perlu cek masing-masing mesin kasirnya karena nanti akan berbeda bagaimana proses integrasinya ya, transaksi dari si mesin kasir ke Hikvision kameranya atau Hikvision NVR-nya. Nah, selanjutnya untuk di area gudang ya, di sini banyak juga mungkin nggak hanya dari resiko pencurian gitu ya atau kecurangan, tapi juga barang-barang yang ada di gudang ini mungkin juga ada resiko dari kebakaran gitu ya. Pada kasus ini kita dapat memasang kamera thermal ya, kamera thermal dengan fitur fire detection. Jadi untuk mencegah kebakaran yang besar. Ya mungkin kalau misalnya dengan ada kamera thermal ketika ada titik api gitu ya, api yang kecil itu kita langsung tahu. Kita langsung tahu, dapat notifikasi ataupun bunyi buzzer di lokasi. Jadi orang-orang atau staff yang ada di lokasi tersebut bisa langsung action gitu ya, mungkin ambil apar untuk memadamkan api yang masih kecil itu. Beda kalau misalnya kita hanya pakai kamera monitoring biasa, ketika ada api ya udah dia makin besar aja gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Di sini ada persepsi ya. Jadi di sini akan membahas lebih detail soal data-data yang kita dapat gitu ya dari sebuah kamera, terus juga untuk mengoptimalisasi layout dari store tersebut gitu ya, peletakan barang-barangnya seperti apa, dan juga untuk meningkatkan profit gitu ya dari marketing, dari sisi marketingnya gitu. Oke, di sini untuk solusi retail pasti yang pertama data yang bisa kita olah itu adalah traffic pelanggan gitu ya. Itu berapa banyak sih customer yang datang gitu ya. Itu yang perlu kita tahu gitu kan. Berapa banyak sih pelanggan yang masuk gitu ya. Dengan kamera dari Vision ini ya, kita punya kamera people counting sudah dengan AI-nya. Lagi-lagi kita dapat menghitung jumlah orang yang masuk atau kita sebutnya di sini walk-in rate ya. Berapa banyak jumlah pelanggan yang lewat di depan store berbanding dengan berapa banyak jumlah orang yang masuk. Karena nanti dari situ kita bisa tahu orang yang lewat di depan store banyak nih, tapi yang masuk kenapa sedikit kayak gitu. Lalu juga dengan data penjualannya kita bisa bandingkan berapa banyak jumlah pelanggan yang melakukan transaksi atau pembelian di dalam store gitu ya untuk menentukan nanti conversion rate-nya. Jadi ada dua KPI di sini yang bisa kita langsung lakukan dengan solusi kamera dari Hikvision. Oke, jadi yang pertama gitu ya, dengan melihat walk-in rate ini si business owner itu dia bisa dapat gambaran ya untuk menentukan strategi dia dalam marketing. Contohnya misalnya apabila si tokonya ini posisinya ini udah di depan nih, padahal udah di depan dari mall gitu ya. Tapi kok jumlah orang yang lewat banyak, tapi yang masuk ke dalam tuh sedikit. Karena kan kita bisa hitung nanti dengan kamera people counting ini jumlah orang yang lewat doang dan juga jumlah orang yang masuk ke dalam store gitu ya. Kita bisa hitung sampai sejauh itu. Nanti kita bisa tentukan jadinya si business owner ini. Kenapa nih? Kok nggak pada masuk ke dalam store gitu ya? Apakah mungkin kurang promosinya atau seperti apa? Nah, itu dari si walk-in rate-nya. Kita bisa melihat seperti itu.
Lalu yang kedua ada conversion rate-nya. Nah, di sini kita bisa tahu nanti nih, yang benar-benar sebagai customer gitu ya. Jadi melihat aktual pelanggan yang melakukan pembelian. Jadi nanti akan dibandingkan data dari mesin kasir. Ya, misalnya dari mesin kasir transaksinya ada sekian gitu ya, dibandingkan dengan jumlah customer yang masuk gitu. Nanti di situ kelihatan jumlah customer-nya yang benar-benar beli ataupun hanya masuk tapi nggak belanja, kayak gitu bisa dilihat dari situ. Nah, ini adalah teknologi yang dipakai gitu ya untuk melakukan perhitungan jumlah pelanggan. Gitu ya. Di sini ada beberapa solusi, ada yang pakai satu kamera, ada yang pakai dua kamera, ada yang masih pakai kamera yang dari atas gitu ya, yang dual lens seperti itu. Nah, di sini menggunakan sudah seri 7 Deep In-View kamera, tapi khusus yang retail. Jadi memang firmware khusus. Nah, di sini nanti perlu kita tahu dulu untuk instalasi gitu ya, seperti lebar pintu, ketinggian instalasinya nanti seperti apa, kedalaman store-nya, dan juga area di depan store-nya yang perlu dipantau itu seberapa lebar. Ya, jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa hitung total traffic yang lewat aja, yang lewat di depan store, lalu kita juga bisa hitung yang masuk ke dalam store gitu ya. Nah, ini nanti kehitung semua gitu. Jadi nggak hanya yang masuk, tapi juga yang hanya lewat bisa dihitung. Nah, nanti di sini dikalkulasikan untuk menjadi sebuah data gitu ya, walk-in rate ataupun conversion rate. Nah, untuk mengetahui jumlah pengunjung yang masuk dengan valid, itu ada dua fitur di kamera Deep In View ya. Di kamera yang 7 series ini ada dua fitur. Yang pertama itu ada staff exclusion. Jadi di sini staffnya itu tidak dianggap sebagai pelanggan ya. Kamera itu bisa tahu, bisa membedakan antara staff dan juga pelanggan. Di mana sebelumnya mungkin kalau kamera people counting yang kita pasang di atas menghadap ke bawah itu kan dia menghitung semua yang masuk gitu ya, semua orang yang masuk dihitung sama dia. Di mana itu nanti kurang akurat gitu ya. Kalau misalnya staffnya yang sering mundar-mandir itu kehitungnya banyak padahal real customer-nya cuma sedikit gitu. Nah, ini menjadi satu fitur juga untuk menentukan atau menghitung valid customer traffic yang ada gitu ya. Jadi kalau manager, staff, security yang mundar-mandir itu nggak dihitung sebagai customer atau pelanggan. Yang kedua, di sini juga ada namanya repetitive customer exclusion. Ya, jadi di sini customer yang mungkin dalam satu hari datang bolak-balik gitu ya. Contohnya di sini misalnya ada orang datang di jam 13.05 masuk, hitung satu sama kamera. Lalu dia belanja sekitar 20 menit, ya. Habis itu dia keluar nih jam 13.25 dan balik lagi ke store tersebut jam 14.15 di hari yang sama, maka kamera akan menganggap dia sebagai satu customer. Ya, ini udah pernah datang nih. Nah, dalam satu hari ini dihitung satu aja. Tapi kalau misalnya besok dia datang lagi, dia akan dihitung sebagai customer pada hari itu. Jadi data yang kita peroleh itu benar-benar data yang valid ya, yang real. Nah, di luar dari petugas ataupun staff dan juga customer yang berulang-ulang kayak gitu. Nah, ini akan meningkatkan akurasi dari data yang diperoleh nanti. Oke, selain itu kamera juga dengan fitur AI-nya ya, kamera juga dapat melakukan analisa terhadap pelanggan yang datang, seperti jenis kelamin, ya gendernya, female atau male, lalu ada juga age group. Nah, age group di sini jadi umurnya itu nggak real seperti misalnya langsung nebak 25 gitu ya, 30 nggak, tapi dalam kategori umur, seperti dia itu young gitu ya, atau adult, atau teenager, atau kids seperti itu. Jadi dalam kategori umur aja, tidak detail umurnya berapa. Lalu ini juga mungkin nanti dibutuhkan data ini yang untuk profiling pelanggan untuk meningkatkan promosinya. Jadi supaya lebih sesuai. Misalnya yang datang itu kebanyakan perempuan ya, perempuan dengan umur 30 ke atas. Nah, nanti disesuaikan nih promosinya ataupun style dari si baju-bajunya ini gitu. Jadi bisa disesuaikan seperti itu. Yang kedua juga ada untuk analisa kepuasan pelanggan melalui ekspresi wajahnya ya saat melakukan transaksi di kasir. Nah, ini dia apakah dia tersenyum gitu ya, apakah mukanya cemberut. Nah, dari situ nanti bisa didapatkan sebuah data gitu ya untuk kepuasan pelanggan seperti apa.
Jadi nanti bisa dievaluasi. Kenapa nih? Apakah kasirnya yang juga judes kayak gitu misalnya. Oke, dari perhitungan tadi ya, people counting, terus juga ada analisa untuk profiling customer. Di sini juga ada beberapa fitur yang mungkin bisa membantu di solusi retail, ya, seperti people counting tadi ya, terus ada flow direction analysis di sini. Jadi untuk mengecek kemana sih customer itu setelah masuk, lalu juga ada area popularity analysis, lalu ada heat map, dan juga ada queue analysis untuk mendeteksi adanya antrian. Nah, jadi flow direction analysis itu untuk mendeteksi kemana customer itu pergi setelah masuk ke dalam store. Contohnya di sini ya, dia masuk dari pintu, terus dia langsung kemana nih? Ke arah kiri atau lurus? Ya, di sini nanti kita bisa lakukan analisa kenapa customer itu lebih memilih ke arah kiri. Apakah nanti di sebelah kiri nanti kita taruh promosi supaya langsung kelihatan seperti itu ya. Jadi untuk menentukan strategi marketingnya balik lagi. Lalu ada juga area popularity analysis. Nah, di sini kita bisa lihat secara statistik nanti ya, area promosi itu seberapa besar sih efeknya kepada customer supaya datang ke situ. Kita bisa lihat juga. Lalu ada heat map. Nah, di heat map ini nanti menggunakan kamera fisheye untuk melihat traffic customer itu lebih banyak di area mana. Misalnya dalam satu toko ada area untuk dewasa, baju-baju dewasa, perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Nah, orang ini lebih banyak pergerakannya tuh di mana, gitu, untuk menentukan itu. Jadi nanti dalam reportnya, kalau warna merah artinya banyak orang di situ, banyak aktivitas di situ, kalau biru semakin sedikit. Yang terakhir ada queue analysis, ini untuk menganalisa berapa lama sih rata-rata adanya antrian, terus penyebab antriannya itu kenapa, ya, apakah karena kasirnya yang kurang, nanti perlu dibuka lagi jumlah kasirnya, seperti itu. Nah, ini nanti akan meningkatkan efisiensi juga dari pelayanannya, gitu ya, pelayanan dari sebuah tokonya. Oke, di sini ada juga untuk pendeteksian VIP gitu ya, karena tadi kan kameranya ini sudah ada face recognition-nya ya, sudah ada face recognition-nya, kita bisa deteksi juga apabila ada VIP customer yang masuk ke dalam store. Nah, sebelumnya ini harus kita integrasikan juga dengan sebuah sistem VIP di toko tersebut gitu ya kan. Ya, karena yang tahu VIP member tuh yang mana itu kan dari sistem si toko tersebut. Nah, kita integrasi dengan dia, kita upload data VIP customer-nya ke dalam sistem kita. Jadi kamera ini akan tahu ketika ada VIP customer yang masuk ke dalam store, lalu memberikan notifikasi pada sales melalui mobile phone, gitu ya. Nah, nanti salesnya bisa langsung datang memberikan pelayanan secara offline. Jadi disamperin, lalu mungkin langsung ditanya lagi cari apa, gitu ya. Nah, di sini nanti pelayanannya akan jadi jauh lebih cepat, gitu ya. Karena misalnya untuk toko yang besar, ketika ada VIP itu kita langsung tahu, gitu ya, si VIP ini telah datang. Dan juga ada untuk pendeteksian regular customer. Jadi kalau VIP itu kan dia memang sering datang terus juga udah member. Tapi kalau regular customer ini dia hanya sering datang aja, ya, sering datang aja gitu ya, tapi belum VIP. Nah, regular customer atau customer yang sering datang ini juga bisa kita identifikasi atau si kamera ini bisa tahu gitu. Oh, si customer ini tuh udah sering datang loh. Misalnya udah 5 kali datang nih dalam 3 bulan gitu kan ke di perhiasan nih. Nah, dia akan dapat notifikasi juga si sales ini ya supaya nanti bisa di-approach juga untuk apa namanya mungkin ditawarkan Ibu udah sering datang nih ke toko kita gitu ya. Kita bisa tawarkan untuk jadi VIP nanti dapat promosi-promosi yang lain-lain. Jadi di sini untuk meningkatkan juga sales revenue ya, yang tadinya cuma regular kita tingkatin jadi VIP pastikan dia juga akan senang gitu ya dapat promosi-promosi, dapat membership gitu. Oke, nah ini yang tadi saya sebutkan juga untuk integrasi, gitu ya. Artinya untuk tadi pendeteksian VIP itu kita akan ada lakukan integrasi dengan sistem member dari si toko tersebut, gitu ya. Tadi nggak hanya notifikasinya ke sisi sales, tapi juga bisa ke mobile apps si pelanggannya atau si customer-nya ini.
Jadi ketika dia datang, dia dapat notifikasi nih, oh dress yang lagi ada promosi itu yang ini loh, gitu. Jadi dia langsung dapat cepat gitu ya, promosi-promosi apa yang ada di toko tersebut. Gitu. Nah, dari situ juga kita bisa lihat secara data gitu ya, total customer atau pelanggan yang datang itu dari sekian banyak, berapa sih yang VIP, berapa sih yang reguler. Nah, nanti di situ dianalisis gitu ya untuk meningkatkan lagi, balik-balik lagi ujungnya ke marketing gitu ya, untuk meningkatkan profit. Oke, bagian keempat, bagian terakhir ini untuk demo ya, tampilan dari si dashboard-nya Hik Central ini. Jadi seperti ini kurang lebih nanti tampilan dari dashboard-nya. Dashboard ini juga sebenarnya customize, kita bisa atur sendiri gitu ya tampilannya. Contohnya di sini kita bisa lihat total pengunjung dalam sehari gitu ya di seluruh tokonya. Misalnya tokonya ada 1000 toko, total pengunjungnya ada berapa gitu ya, kita bisa lihat di sini secara sekilas gitu. Di sini juga ada tampilan dari berapa banyak jumlah customer yang laki-laki dan juga perempuan, perbandingan seperti apa juga ada di situ. Nah, informasi-informasi lain juga bisa ditampilkan di dashboard-nya gitu ya. Misalnya di sini di tagging, di sini lokasi dari store A gitu ya. Kita bisa arahkan kursor mouse kita ke sana, kita bisa lihat datanya dari toko itu ya. Kalau di sini kan secara global, nah di sini secara per toko gitu. Contohnya adalah seperti itu. Jadi untuk operation manager ataupun shop manajernya itu bisa melihat secara detail ataupun secara overview kondisi dari store-nya gitu ya. Jumlah pengunjungnya berapa banyak ataupun kita mau lihat live view-nya itu juga kita bisa lihat dari sini. Jadi secara data ini sudah tervisualisasi, jadi mudah untuk mengeceknya. Ya di sini kita juga bisa lihat chart-nya, traffic-nya seperti apa, lalu kepuasan pelanggan kita bisa lihat juga. Nah di sini live view dan juga playback ataupun heat map itu kita bisa lihat juga di sini. Jadi dashboard-nya bisa dibilang sudah cukup lengkap. Oke, balik lagi di sini untuk integrasi ya, karena tadi kan data yang kita peroleh itu juga banyak, seperti customer traffic, customer attribute ya, laki perempuan, umurnya berapa, terus area popularity, seperti walk-in rate. Nah ini misalnya mau diintegrasikan ke satu platform lagi ya, store mungkin punya lagi ngebangun platform, itu kita sangat open untuk melakukan integrasi gitu ya. Integrasinya kemana? Ke mesin POS misalnya, ke sistem SAP ataupun ke payroll, itu kita open untuk Open API ataupun SDK. Nah, untuk ekspor datanya sendiri juga kita bisa ekspor ke dalam bentuk CSV, Excel ataupun PDF, dan juga kita bisa schedulekan ya email melalui email report-reportnya itu ya email report-report tadi dischedulekan untuk dikirim misalnya per minggu ataupun per bulan, setiap bulannya seperti apa. Nah, ini contoh untuk sampel ya, device-device yang bisa digunakan, yaitu ada seri 7 untuk deep inline-nya, tapi ini yang khusus retail, jadi di sini ada tambahan /retail, di mana ini sudah punya fitur-fitur seperti customer traffic tadi, untuk membedakan antara customer ataupun staff, dan juga customer yang berulang-ulang datang gitu ya, repetitive customer excluding, lalu juga ada pass by traffic, jadi penghitungan dari pelanggan-pelanggan yang cuma lewat di depan store-nya aja, lalu ada VIP recognition, ada unauthorized person recognition, nah ini yang blacklist ya, jadi orang-orang yang sudah pernah melakukan kejahatan gitu ya, atau pencurian, itu kita bisa masukkan ke dalam blacklist, jadi nanti itu akan dianggap sebagai unauthorized person. Lalu juga ada regular customer recognition, customer yang sering datang, itu kita bisa deteksi. Lalu ada customer expression analysis, customer attribution analysis, flow direction juga kita bisa deteksi dari satu kamera si retail Taylor ini, yang khusus untuk retail seri 7. Lalu untuk heat map, kita bisa gunakan kamera fisheye kamera ini juga yang khusus retail di sini ya. Khusus retail, dan juga untuk platformnya bisa menggunakan Hik Central Enterprise yang khusus retail. Untuk NVR sendiri nanti di sini apalagi untuk yang integrasi dengan POS machine gitu ya, dengan mesin kasir, ini ada beberapa tipe yang bisa digunakan untuk mencatat transaksi
yang ada dari mesin kasir itu dimasukkan ke dalam sebuah video. Ya, mungkin sekian untuk training camp Smart Retail Solution.